Kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Pemirsa, pencemaran Sungai Cisadane akibat kebakaran gudang pestisida di Tangerang Selatan belum teratasi. Paparan zat kimia berbahaya diperkirakan sudah mencemari sungai sejauh 20 km. Kebakaran hebat gudang pestisida di kawasan Taman Tekno Setu, Tangerang Selatan, Banten memang berhasil dipadamkan. Tapi dampaknya belum teratasi. Bahan kimia berbahaya yang terbawa air dari proses pemadaman kebakaran gudang pestisida milik PT Biotek Saranatama itu mencemari aliran Kali Jaletreng. Dari anak Kali Cisadane inilah bahan kimia berbahaya mengalir ke sungai utama sejauh puluhan kilometer, meliputi Tangerang Selatan, Kota Tangerang, hingga Kabupaten Tangerang. Selain membuat ikan di aliran sungai mati, paparan zat kimia dari pestisida dan insektisida memaksa warga menjauhi Sungai Cisadane. 2 hari setelah sungai tercemar, Wali Kota Tangerang berdalih jika pencemaran Sungai Cisadane tidak berbahaya. Pencemarannya masih dalam normal, tidak ada lagi unsur kimianya segala macam. Apa ya paparan zat kimia pestisida dan insektisida yang hanyut ke sungai dianggap sebagai pencemaran normal? Dan inilah gambaran pencemaran di aliran Sungai Cisadane. Air kali berubah menjadi putih, berbau menyengat tak lama setelah kebakaran terjadi. Diperkirakan ada 2,5 ton zat kimia yang mengalir di Sungai Cisadane. Kalau kemudian ada sebesar 2,5 ton bahan insektisida yang dilepaskan ke alam, sebenarnya kan tidak hanya volumenya tapi konsentrasi racunnya gitu loh. Karena ini kan bahan pembunuh ya, ada 2 jenis senyawa yang kuat, yaitu adalah si permetrin dan si profenofos. Ini bahan-bahan adalah bahan-bahan penyusun utama dalam pembuatan insektisida gitu. Semakin lama, zat kimia yang terpapar di Sungai Cisadane memang bisa saja hilang terbawa arus. Tapi tak semuanya, sebagian zat kimia mengendap di dasar sungai. Hal utama apa yang harus dilakukan untuk mengembalikan kondisi sungai seperti semula? Jadi kita harus membersihkan residu kimia ini di sedimen, di tanaman sepanjang. Kalau ukuran kami itu dari pergudangan ini sampai ke laut itu 30 km. Tapi kalau sekarang ini yang terdampak itu sekitar hitungan kami 22 km. Jadi sepanjang jalur ini, katakanlah 30 km harus dibersihkan, harus di clean up namanya. Jadi clean up ini kemudian membersihkan sedimen dan kemudian membersihkan dari tepian sungai. Ini kemudian tidak berhenti di situ, karena ini kan bahan berbahaya. Jadi masuk kategori B3 ya. Jadi ini ada semacam monitoring selama 1 tahun ini. Pencemaran zat kimia di Sungai Cisadane tak dapat dianggap sepele. Ada ancaman sanksi pidana jika pihak pengelola gudang pestisida terbukti abai dalam kasus ini. Kalau kita bicara Undang-Undang Lingkungan Hidup 32/2009, pencemaran itu adalah terjadinya perubahan fungsi ekosistem ya. Sungai sudah berubah, sungai sudah nggak bisa dimanfaatkan, menimbulkan kerusakan. Maka ini adalah bisa dipidanakan dengan sekecil-kecilnya denda adalah sebesar 5 miliar itu, dan hukuman sekitar 5 tahun untuk pelakunya itu. Tapi kalau kemudian kita saat ini akan sulit, maka ya tadi menurut saya sanksi administrasi dan upaya pemulihan itu paling harus dikedepankan begitu. Menanggapi tuntutan agar pengelola gudang bertanggung jawab dalam kasus pencemaran Sungai Cisadane, Wali Kota Tangerang mengaku masih menunggu hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Tim MTech Media melaporkan.